Selamat datang dalam ibadah GKMI Art, Anugerah Rayon Kembangan, gereja yang hidup bagi Kristus. Selamat pagi, hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Juni 2020. Dan sebagaimana biasa, di minggu pertama kita akan menerima undangan Tuhan juga dalam perjamuan kudus. Mari sebelum kita mulai ibadah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena hari ini kami telah melewati bulan-bulan di mana kami stay at home dan kami menjaga jarak, kami harus mengisolasi diri dari berbagai macam aktivitas. Kami bersyukur ya Tuhan kami boleh memasuki bulan Juni ini dengan pertolongan Tuhan dan karena kemurahan hati Tuhan. Karena itu Tuhan kami ingin memulai ibadah kami di awal bulan ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Sekaligus kami mohon pertolongan daripada Tuhan supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan bahkan menerima undangan perjamuan Tuhan. Berkatilah kami, kuduskanlah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Manis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Saudara, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita, juga doa untuk persiapan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyafaat hari ini ya Tuhan untuk berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang masih melaksanakan ibadah online, agar jemaat tetap bisa dipersekutukan, dibina dan dibimbing. Kami berdoa ya Tuhan, segenap pelayanan gereja-gereja dapat dijalankan pula. Di samping pelayanan mimbar, khotbah online, demikian pula penggembalaan dan pemuridan dapat dikerjakan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami di tengah kondisi sulitnya ekonomi dan kesulitan untuk melakukan pekerjaan secara normal. Kiranya Tuhan juga akan tolong supaya baik keuangan dan kecukupan keluarga-keluarga jemaat Tuhan ditolong dan diberkati. Sebab kami tahu bahwa berkat rezeki datangnya dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah yang berusaha dengan keras untuk menolong rakyat untuk menemukan vaksin dan obat. Demikian pula pembatasan di sana sini yang tidak mudah untuk dilakukan karena berbedanya satu daerah dengan daerah yang lain. Tuhan berikan hikmat supaya bersambut juga dengan kedewasaan rakyat umat untuk bisa melihat kesulitan yang ada dan mereka boleh menjaga diri secara masing-masing secara mandiri. Tuhan kami juga bersyukur mengingat kemarin sudah dilangsungkan pemberkatan nikah kudus atas diri Bram dan Misi di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena mereka telah diberkati dalam pernikahan kudus mereka, dan biarlah Tuhan selanjutnya keluarga ini kami serahkan kepada berkat
karunia penyertaan tangan Tuhan, biarlah kegembiraan, kebahagiaan terus akan melimpah mengikuti keluarga ini. Demikian juga keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan, kami sekarang akan siap menerima berkat Tuhan. Dan setelah itu kami juga menerima undangan Tuhan dalam perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan pimpin, supaya kekusukan dan kekudusan itu terjadi juga. Baik kami yang memimpin, demikian pula jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing dapat mengikuti firman Tuhan dan undangan perjamuan dengan baik. Kami berdoa dan menguduskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, becoming an authentic Christian adalah tema kita hari ini. Kalau kita bicara soal autentik, maka pengertian leksikal, pengertian gramatikalnya adalah dapat dipercaya, asli, tulen, atau sah. Nah, kalau kita berbicara mengenai autentik, apakah kita adalah orang Kristen yang otentik? Dari mana kita bisa dikatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, yakni orang yang bersaksi tentang Kristus itu otentik? Apakah kita sah kesaksian kita? Karena kita tidak melihat langsung peristiwa dan kejadiannya. Kesaksian kita apakah tulen, asli? Apakah itu mampu dipercaya oleh orang-orang? Saya kasih contoh demikian. Sebagaimana baru-baru ini saya mengalami satu peristiwa yang menarik. Saya melihat adanya satu kecelakaan yang di dekat perumahan kami. Nah, saat itu saya lewat dan berhenti di dekat pos jaga. Satpam yang jaga berlari menuju tempat kecelakaan itu. Mobil dan mobil lagi berhadapan-hadapan dan terjadi kecelakaan, crash. Dan di situ ada seorang ibu yang kemudian ada di samping sepeda motor menyaksikan dari jauh. Saya yang lewat bertanya pada ibu ini, "Ada apa, Bu?" Dan dia katakan, "Ada kecelakaan, Pak." Lalu saya melihat dari jauh, setelah itu saya pulang. Dan setelah sampai di rumah, saya sampaikan itu kepada keluarga, kepada anak-anak saya. Dan seandainya anak saya itu kemudian menjadikan berita yang saya sampaikan itu sebagai status di WA-nya atau status di IG-nya tentang kecelakaan hari itu. Pertanyaannya adalah, mana kesaksian yang otentik? Apakah dari anak saya yang walaupun mendengar dari orang tuanya sendiri, yang dipercaya pasti, lalu menuliskan statusnya terjadi kecelakaan, adalah sebuah kesaksian yang otentik? Apakah itu dari saya yang ketika itu ada di tempat peristiwa tetapi jaraknya jauh, tidak menyaksikan secara langsung, dan dapat kabar dari seorang ibu yang berdiri di samping sepeda motornya, itu adalah otentik apa yang saya katakan? Atau yang ketiga, apakah ibu ini yang menyaksikan melihat satpam berlari, lalu dari jauh dia melihat ada dua mobil berhadapan-hadapan, itu otentik kesaksiannya? Atau satpam yang berlari menuju ke tempat melihat peristiwa itu langsung kejadiannya, apakah itu otentik kesaksiannya? Atau mungkin ada seorang yang lagi berjalan di samping mobil yang sedang crash berhadapan muka dengan muka itu, ia langsung melihat sebelum peristiwa sampai terjadinya sebuah peristiwa kecelakaan itu, yang disebut sebagai kesaksian yang otentik. Mana yang otentik? Apakah saya, anak saya, atau orang yang kesekian yang otentik, atau penyaksi langsung yang ada di tempat peristiwa? Nah, kalau ini dikaitkan dengan apa yang tadi katakan, bagaimana menjadi orang Kristen yang otentik, sementara pengertian otentik adalah dapat dipercaya, sah, tulen, asli. Apakah yang saya katakan dan hidupi sekarang ini, setelah lewat 2000 tahun lebih, saya bisa dikatakan sebagai orang Kristen yang otentik? Nah, pergumulan ini tentu menjadi pertanyaan dan pergumulan kita bersama. Dari mana otentisitas kita itu? Dari mana otentisitas kekristenan itu dan kesaksian kita itu? Nah, ini menjadi problem pertanyaan, sebab sejak dahulu kekristenan ditanyakan otentisitasnya. Apakah asli? Apakah dapat dipercaya? Bahkan para murid, Injil yang dihasilkan oleh para murid juga banyak dan berbeda-beda. Mana yang otentik? Mana yang dapat dipercaya? Mana yang asli? Pergumulan ini juga dialami oleh Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus dianggap kesaksiannya, bahkan kerasulannya, itu tidak otentik. Kenapa? Karena Rasul Paulus bukan bagian dari 12 murid. Rasul Paulus tidak menyaksikan peristiwa-peristiwa dan dia tidak ada bersama dengan 70 murid yang lainnya.
Rasul Paulus juga tidak ada ketika 5.000 orang itu mendapat makan sampai kenyang. Di antara semua orang itu tidak ada Rasul Paulus. Iya, ada. Kemudian dia adalah orang Farisi, dia adalah orang yang kemudian menganiaya para murid Yesus dan kemudian memang bertobat, dijumpai oleh pengalaman rohani. Nah, apakah pengalaman rohani yang tidak langsung dalam lingkaran para murid itu bisa disebut sebagai otentik? Nah, kerasulan Paulus pernah dipertanyakan. Pelayanan kesaksian Paulus pernah dipertanyakan. Kalau Rasul Paulus saja dipertanyakan, apalagi kita yang hidup jaraknya jauh. Setelah kita itu ada saat ini tidak mengalami proses yang langsung, dan kita pun dari orang tua, kita pun dari orang yang menafsirkan dan terus tafsiran dalam sebuah tradisi yang mengibu atau mengindukkan kita itu, apakah itu otentik? Apakah Mennonite itu otentik? Apakah Calvinis, Lutheran itu otentik? Dari mana otentisitas kita sebagai orang Kristen? Pertanyaan ini menjadi penting ketika kita membahas how becoming a Christian, authentic Christian. Ini menjadi satu pertanyaan yang menarik bagi kita. Nah, mari kita belajar bagaimana Rasul Paulus menjawab, sekaligus jawabannya akan menjadi jawaban kita. Kalau orang bertanya, kita memang bukan dari keturunan Yesus. Kita memang tidak ada di lingkaran para murid sahabat Yesus. Kita memang ada di ribuan tahun setelah itu. Tapi toh kita bisa tetap mengatakan, saya dan Anda adalah orang Kristen yang otentik. Nah, otentisitasnya dari mana? Mari kita membaca bagian dari surat Roma. Ya, surat Roma. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ia ditulis persis setelah Injil. Menarik kalau kita baca, karena justru di pasal pertama, bagian pertama di pembukaan kitab Roma, dijelaskan terlebih dahulu sebelum Paulus mengurai tentang teologi dan pengenalannya akan Kristus. Ia menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasar otentisitas kekristenan, kerasulannya. Nah, kiranya ini menjadi landasan kita. Kalau kita ditanya buktinya, keabsahannya, ketulenan, keaslian, kita jawab yang sama seperti Rasul Paulus menjawab. Oke? Mari kita membaca di dalam kitab Roma pada pasal yang pertama. Roma pada pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-7. Saya bacakan pelan-pelan, nanti kita urai, ada beberapa bagian yang sangat penting. Nah, mari kita membaca dari bagian firman Tuhan. Ini surat Roma berkata, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat yang kedua, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ayat yang ketiga, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ayat keempat, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang kelima, dengan perantaraan Roh Kudus, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat yang ke-6, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ayat yang ke-7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggilnya dan dijadikannya orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita bicara soal dasar otentisitas kekristenan kita, dasar otentisitas kita menjadi orang-orang Kristen, maka Rasul Paulus paling tidak mengatakan ada 3. Menarik. Yang pertama, dia dikatakan di ayat 2. Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dan dalam kitab-kitab suci. Jadi, kalau kita bicara, saya menjadi orang Kristen, saya menjadi pengabar kekristenan atau Kristus menjadi otentik, kalau itu terbuktikan, kalau itu berkait dengan apa yang telah dinubuatkan. Tidak bisa kita hanya berkaitan dengan pengalaman. Misalnya, saya seorang pendeta. Lalu saya mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada saya secara langsung untuk menjelaskan ini dan itu. Nah, ini harus dicek. Karena itu Rasul Paulus tidak pernah bisa mengatakan bahwa aku menghadapi langsung loh, Tuhan berdiri depanku loh, mencelikkan mataku saat aku buta loh. Ia langsung berbicara, hai Saulus, mengapa engkau menganiaya aku loh. Kalau itu landasan dasarnya, nggak kuat. Rasul Paulus harus tahu landasan teologisnya. Setiap
kesaksian hidup kita tidak bersifat subjektif, tetapi harus mengkait pada apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, apa yang telah ditulis oleh kitab-kitab suci. Jadi itu baru punya landasan otentisitasnya, itu baru punya landasan benar salahnya. Contoh kecelakaan tadi. Ketika ada dua mobil kecelakaan, mungkin orang melihat peristiwanya, tapi soal benar dan salahnya bisa dilihat apakah yang satu melanggar jalan, apakah yang satu tidak memperhatikan sign dilarang masuk, dan itu ditrasir pada aturan yang sebelumnya ada, jauh sebelum ada kecelakaan itu, sehingga mana benar salahnya bisa di cross check dengan sign tanda itu. Itulah sebabnya ketika kita bicara soal kesaksian kita sah, asli, benar, dapat dipercaya, harus ada landasannya. Itulah sebabnya setiap orang Kristen harus membaca perjanjian lama. Nggak bisa mengatakan bahwa nggak usahlah menjadi orang Kristen kan sejak Yesus. Kan kita mengikut Kristus. Nggak usahlah perjanjian lama dibaca. Nggak usahlah kita para nabi nubuatan diselidiki. Enggak, harus diselidiki. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang kait dengan firman yang hidup melalui Yesus ini, itu sudah dinubuatkan. Itu sudah dijanjikan. Itu sudah ada di kitab-kitab suci dan para nabi. Itulah yang menjadi berbeda. Itulah yang menjadi kita harus menjadi pribadi yang meneliti firman. Kita harus menjadi pribadi yang menghidupi dan bahkan mengkaji firman itu lewat janji-janji apa yang sudah dinubuat nyatakan oleh perjanjian lama, oleh Mazmur, oleh kitab para nabi. Nah, itu yang harus dilakukan, langkah yang pertama. Kedua, nah ini menarik yang kedua, tentang anaknya, ayat yang ketiga, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ya, otentisitas pelayanan Saulus yang menjadi Paulus itu berbicara tentang anaknya Allah. Jadi Paulus tidak berbicara tentang dirinya. Paulus tidak berbicara soal pengalamannya. Semua yang ia katakan, semua yang ia ceritakan, semua yang ia tuliskan, semua yang ia kerjakan adalah untuk menunjuk pada anaknya. Yang anaknya yang diturunkan, diperanakkan lewat keturunannya Daud. Saat itu ada banyak yang namanya Yesus tentunya. Nama Yesus itu nama populer, nama Yesus nama pasaran. Seperti kita ada nama Agus. Setiap orang yang lahir di bulan Agustus namanya Agus. Itulah sebabnya kita katakan Agus itu banyak, Edi itu banyak, Ani itu banyak nama itu. Tapi siapa yang kita sedang saksikan? Otentisitas kekristenan kita justru menuju pada anak Allah. Kalau kita bercerita tentang Injil tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah, itu tidak otentik. Sekali lagi, kita mungkin bisa mengatakan Yesus itu orang baik, itu nabi, melakukan banyak mujizat, menolong. Kalau hanya sekedar nabi, kalau hanya sekedar orang baik, kalau hanya sekedar tabib, maka kita tidak menyaksikan siapa the real Yesus. Yang harus kita saksikan otentisitas pelayanan Christianity, kepengikutan kita harus menuju pada Yesus yang adalah anak Allah. Itulah sebabnya di sini ditegaskan syarat-syarat otentisitas kekristenan adalah harus ada dasarnya di perjanjian lama, harus ada menunjuk bahwa Yesus yang walaupun dilahirkan dari keturunan Daud, lahir dari Yusuf dan Maria, dia adalah anak Allah. Fokus Christ Center adalah menunjukkan otentisitas kita orang Kristen, bukan fokus pada diri. Saudara, banyak sekali orang yang berkhotbah tentang hebatnya diri. Banyak orang yang bersaksi tentang bagaimana hebatnya dirinya, bagaimana semua diraih oleh dirinya. Itu tidak otentik. Jangan jadi orang Kristen yang senternya adalah diri sendiri, ego. Jadilah orang Kristen yang senternya Tuhan. Sekali lagi, kalau kita bicara soal otentisitas kekristenan, how becoming an authentic Christian, itu seharusnya mengacu kepada Yesus dan memberitakan Yesus yang anak Allah. Itu yang kedua, anak Allah. Yang ketiga dikatakan, ayat yang 4, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah, sekali lagi, anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, karena itu yang ketiga, yang paling penting untuk kita renungkan adalah bahwa kita hidup dalam karunia Roh Kudus. Jadi otentisitas kekristenan kita itu oleh karena ada landasan dasarnya firman Tuhan, kitab para nabi, kitab-kitab suci, fokusnya, senternya pada Kristus, Christ center, lalu ada roh yang menghidupkan, membangkitkan kita, yang bisa mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan itu karena Roh Kudus. Di sini dikatakan yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu punya kuasa dan itu adalah Tuhan kita, itu Roh Kudus.
Jadi fokusnya akan membimbing kita, makin lama kita makin undur, makin ke belakang, Yesus makin kita muliakan. Itu kekristenan, itu gereja, itu yang harus kita wartakan sebagai tolok ukur otentik Kristen atau tidak. Nah, ayat yang berikutnya 5 menjadi menarik lagi. Dengan perantaraannya, dengan perantaraan Roh Kudus itu, kami menerima kasih karunia. Jadi, kalau kita bicara soal otentik berita kita adalah berita kasih karunia. Ya, kasih karunia. Sekali lagi, kasih karunia. Kita tidak berbicara apa-apa kecuali kita bicara soal kasih karunia. Menjadi orang Kristen yang otentik adalah orang Kristen yang sadar akan kasih karunia. Hidupku dan hidupmu semua oleh karena kasih karunia. Dan ketika kita sadar akan kasih karunia, nanti fokusnya kita akan hidup bersama dengan kasih karunia dan mengakses karunia-karunia rohani. Artinya kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 12 dikatakan di sana, kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha menggunakannya untuk membangun jemaat. Jadi hidup baru kita menjadi orang Kristen yang otentik adalah hidup yang berusaha mendapatkan karunia untuk membangun orang lain. Hidup menerima karunia untuk membangun diri, membangun orang lain, membangun persekutuan, membangun kehidupan. Sebab kalau itu yang terjadi, maka Tuhan akan kasih engkau karunia, baik hikmat, baik pengetahuan, baik iman, baik penyembuhan, baik mujizat, baik nubuat, baik untuk membedakan macam-macam roh, baik untuk berbahasa roh, atau bahkan menafsirkan bahasa roh. Itu adalah bagian yang diberikan, sama seperti ketika Rasul Paulus bicara soal roh dan karunia roh dalam 1 Korintus pada pasal 12 dan 1 Korintus pada pasal 14, maka di tengah-tengahnya 1 Korintus pasal 13 ia bicara soal kasih. Ia yang mengendalikan pasal 12 dan 14 ini dengan kasih. Karena itu kasih karunia dan karunia-karunia roh itu beriring jalan sehingga kita suatu hari bisa menghasilkan tujuan hidup kita. Sekali lagi, tujuan hidup kita akan buah roh dalam Galatia 5 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal-hal ini akan kita urai di minggu-minggu berikutnya. Tetapi sekarang tugas kita adalah, yuk kita jadi orang Kristen yang otentik. Orang Kristen yang dijumpai oleh Tuhan. Orang Kristen yang dipilih oleh Tuhan. Orang Kristen yang mendapati karunia-karunia Tuhan. Orang Kristen yang sungguh Christ-centered. Karena seluruh hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kesaksian kita sah. Kalau itu yang terjadi, kesaksian kita asli. Kalau itu yang terjadi, hidup kita dapat dipercaya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini dengan tema Becoming an Authentic Christian, kami boleh belajar sesungguhnya. Ini bukan soal keturunan, ini bukan soal saksi yang hidup bersama-sama di zaman Tuhan, tetapi ini soal karya Roh Kudus yang dikerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan, kami menerima curahan Roh Kudus di minggu yang lalu. Maka sekarang kami bersukacita meluap dengan rasa syukur untuk mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Mencari relasi hubungan dengan kegembiraan untuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu anak Allah yang hidup. Maka daripadanya itulah menjadi center berita hidup kami yang kami saksikan ke seluruh dunia dengan pola-pola hidup yang baru. Berikan kepada kami karunia-karunia roh dan hasilkan melalui kami buah-buah roh itu ya Tuhan. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love
has salvaged me, for his love has set me free. For God so loved the world that he gave his only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mendapati undangan Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus. Maka kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami. Layakkanlah ya Tuhan, sehingga kami layak menerima dan merayakan bersama perjamuan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Perjamuan Tuhan ini diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah mengaku percaya dan dibaptiskan. Dan dengan cara yang layak kita datang ke meja Tuhan. Karena itu biarlah kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Apabila kita masih ada dosa dan kesalahan, maka mintalah ampun dan maaf kepada Tuhan, supaya kita boleh dikuduskan dan layak mendapati perjamuan Tuhan. Pada malam perjamuan terakhir itu, ketika Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, ia memberikan kekuatan dan penguatan kepada mereka sebelum ia meninggalkan mereka. Maka diambillah roti dan ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan roti itu sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosamu. Seberapa banyak kamu memakannya, kamu mengingat aku sampai aku datang yang kedua kalinya." Mari, angkatlah roti itu di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk karya, kasih, dan penebusannya. Kita berdoa. Makanlah dengan penuh ucapan syukur. Setelah memakan roti, maka Yesus juga mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Seberapa banyak kamu meminumnya, kamu mengingat aku sampai aku datang yang kedua kalinya." Mari silakan angkat cawanmu masing-masing. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan minumlah. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh menikmati perjamuan Tuhan. Kami diingatkan akan karya Kristus yang berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Tubuh yang terpecah, darah yang tercurah. Dan biarlah hidup kami sekarang menjadi hidup Kristus. Pikiran kami menjadi pikiran Kristus. Kata-kata kami menjadi kata-kata Kristus. Mulut kami, tangan kami, kaki kami menjadi mulut, tangan, dan kaki Kristus. Biarlah Kristus hidup di dalam kami. Dan biarlah orang melihat perbuatan baik kami dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat
tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara, kita telah mengikuti ibadah dengan baik dan kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa kegembiraan firman Tuhan dan kekuatan oleh karena persekutuan dengan perjamuan Tuhan tadi. Baiklah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu menyertai setiap jalan hidupmu. Dan biarlah engkau tetap tegar di bawah pimpinan Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang otentik, yang mendapat pimpinan dari Roh Kudus Tuhan untuk menjadi saksi dimanapun engkau berada, yakni bahwa Kristuslah Tuhan, bahwa karya-karya dan buah rohani akan terhasilkan oleh hidupmu dan hidup kita sekalian. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, diberkatilah saudara sekalian. Amin.